Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, di masa lalu terdapat 3 orang mukmin yang pribadinya amat soleh. Mereka berasal dari golongan Bani Israel yang amat patuh dan taat pada perintah Allah. Mereka menjauhi larangannya dan takut terhadap azab. Mereka mementingkan keridhaan Allah ketimbang kenikmatan dunia. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe biar nggak ketinggalan video terupdate dan informatif lainnya. Suatu hari, 3 orang tersebut melakukan perjalanan. Hingga di tengah perjalanan, ketiganya didera hujan deras. Hujan? Benar, kelihatannya semakin deras. Sebaiknya cepat kita berteduh. Ayo. Mereka pun kemudian berlari dan berlindung di sebuah goa di kaki gunung. Hei, coba lihat. Sepertinya di sana ada sebuah gua. Ayo cepat kita ke sana. Oh iya, benar. Ayo. Ayo cepat. Namun, saat ketiganya telah berada di dalam goa, tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dan menutup pintu goa. Suara apa lagi itu? Biar aku lihat. Astagfirullahaladzim. Paniklah ketiganya. Batu tersebut amat besar dan berat hingga sulit dipindahkan. Batu itu menutup pintu goa. Ayo kita dorong. Iya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo dorong. Aduh, berat sekali. Batu ini luar biasa beratnya. Walaupun berat, tapi kita harus mencobanya. Kita harus keluar. Astagfirullah. Mereka tak akan mampu keluar kecuali dengan pertolongan Allah. Berkatalah salah satu seorang di antara mereka, pikirkanlah amalan soleh yang pernah kalian kerjakan karena Allah. Kemudian berdoalah kepada Allah dengan amalan soleh tersebut. Mudah-mudahan Allah menyingkirkan batu itu dari kita, ujarnya kepada 2 temannya. Hanya Allah dan amal baik kita lah yang akan menolong kita, saudaraku. Iya, kau benar. Hanya Allah dan amal baiklah yang akan menolong kita. Nah, teman-teman, bagaimana kalau masing-masing kita berdoa kepada Allah dengan berwasilah kepada amal kebaikan yang pernah kita lakukan? Iya, kita pasti pernah melakukan sesuatu dengan ikhlas karena Allah. Maka mulailah mereka berpikir dan mengingat amalan kebajikan apa yang pernah mereka lakukan dengan niat tulus kepada Allah. Segeralah mereka bertawasul dengan amalan mereka. Mereka menjadikan amalan sebagai perantara dikabulkannya doa. Orang soleh pertama bertawasul dengan amalan baktinya kepada orang tua. Ia merupakan seorang pengembala miskin yang berkewajiban menafkahi kedua orang tua, istri, dan anak-anak yang masih kecil. Setiap pulang mengembala, ia memerah susu untuk diberikan kepada keluarganya tersebut. Setiap hari, ia melakukannya secara rutin dengan memberikan susu kepada kedua orang tuanya lebih dulu, baru kemudian anak dan istrinya. Ia terus menunggu dengan perasaan iba pada anaknya hingga fajar menyingsing. Seperti itulah kondisiku dan anak-anakku hingga terbit fajar. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa aku melakukannya karena Engkau, karena mengharap wajah-Mu, maka bukakanlah dari batu ini satu celah untuk kami agar dapat melihat langit. Pintanya kepada Allah. Akhirnya, di batu yang menutup rapat pintu gua itu terbuka sebuah celah. Ya Allah, kalau itu semua aku lakukan hanya untuk mencari ridho-Mu, maka selamatkanlah kami
Alhamdulillah, batu itu bergeser. Tapi celahnya masih terlalu kecil. Aku rasa tubuh kita masih belum bisa melewatinya. Baiklah, sekarang giliranku untuk berdoa. Kemudian giliran orang kedua. Ia pun memanjatkan kedua tangannya seraya berkata, "Sesungguhnya aku memiliki sepupu wanita yang amat aku cintai. Aku mencintainya layaknya pria mencintai seorang wanita. Aku memintanya melayaniku, tapi ia menolak. Aku pun mengumpulkan uang 100 dinar dengan susah payah. Setelah terkumpul, kuberikan pada gadis itu. Namun, setelah aku berada di hadapannya untuk bermaksiat, gadis itu berkata, 'Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Jangan kau buka tutup atau renggut keperawananku, kecuali dengan haknya.' Mendengarnya, aku segera bangkit meninggalkannya. Ya Allah, kalau engkau tahu aku melakukannya karenamu, karena mengharap wajahmu, karena takut siksamu, maka bukakanlah untuk kami satu celah dari batu ini," pintanya. Maka makin terbukalah celah batu tersebut dari mulut goa. Aku mohon, keluarkanlah aku dari gua ini, ya Allah. Alhamdulillah. Sulit, tidak bisa. Masih terlalu sempit, tidak cukup untuk badan kita semua. Sekarang tinggal kau harapan kami agar kita bisa keluar dari sini. Berdoalah. Tibalah giliran pria soleh ketiga. Ia bertawasul dengan perbuatannya yang mendahulukan hak orang lain. Ia berhati-hati mengambil harta orang lain tanpa hak. Suatu hari ia pernah menyewa seorang buruh dengan upah seharga 1 farak beras atau sekitar 30 kg. Namun setelah bekerja, si buruh tak mengambil upahnya. Maka pria soleh itu pun mengembangkan harta tersebut hingga ia mampu membeli ternak kambing dari upah yang dijadikan modal tersebut. Maka Allah pun membukakan seluruh bagian batu penutup pintu goa. Mulut goa pun kini dapat dilalui ketiganya. Para hamba Allah yang soleh itu pun keluar dengan wajah gembira dan penuh syukur. Jika semua itu aku lakukan hanya untuk mencari ridho-Mu, maka selamatkanlah kami dari tempat ini. Subhanallah, Alhamdulillah. Kita bebas, kita bebas, kita bebas. Allahu Akbar. Kisah 3 pria soleh tersebut pernah dikisahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabat. Nah, itu dia kisah 3 orang soleh yang terjebak di dalam gua dan berhasil bebas karena berdoa kepada Allah dengan amalan-amalan soleh mereka. Jangan lupa untuk selalu support kita dengan like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe biar nggak ketinggalan video terupdate dan informatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.